perutnya kembung, menawarkan racun yang disebabkan penyalahgunaan obat-obat terlarang. Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu, dan kita semua tentunya. Oma pada hari kemarin ya, itu kebetulan kemarin itu tanggal berapa ya, tanggal 15 ya, 15 September itu mengikuti satu Zoom meeting bersama Badan POM ya. Di sana digaungkan satu semangat. BBI, bangga buatan Indonesia, dengan logo hati merah putih. Ya, ini artinya Ancu. Nih seperti ini contoh. Ini buatan Indonesia, Jamko, Jamsi buatan Indonesia, Madeca buatan Indonesia. Nah, ini dihimbau untuk paling tidak, ini karena sudah terlanjur dibuat ya, dicetak, dianjurkan oleh pemerintah supaya kita bikin stiker BBI, bangga buatan Indonesia ya. Jadi nanti kalau produk-produknya Mahkota Dewa Indonesia ada stiker BBI, ini salah satu upaya kita untuk benar-benar mengajak masyarakat kita, masyarakat Indonesia, bangga buatan Indonesia dan beli buatan Indonesia saja. Apalagi di masa pandemi corona ini. Sebetulnya sudah digaungkan oleh Presiden Jokowi bulan Mei yang lalu. Tapi ini terus-menerus kalau tidak digaungkan nanti kita lupa ya memberi semangat supaya Indonesia benar-benar bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri untuk produk-produk kesehatan. Begitu Anju ya. Nah, kali ini Oma punya satu tanaman obat. Ini daunnya seperti ini. Ini pohonnya ya, karena tinggi ya, jadi Oma taruh di sampingnya Oma ya. Oke, ini namanya daun jarak. Daun jarak ini memang dia beberapa waktu yang lalu diprogramkan untuk dibudidayakan ya. Karena dari tanaman daun jarak ini bijinya nanti bisa dijadikan minyak ya. Baik minyak untuk kesehatan maupun minyak ya benar-benar menjadi bahan bakar. Seperti itu sebetulnya, tapi entah bagaimana belum terlalu dipopulerkan ya. Tapi sekarang kita akan bahas saja yang untuk kesehatan. Ya. Jadi daun jarak ini bahasa Latinnya Jatropha curcas atau Ricinus communis. Ya, nama Latinnya ya. Kemudian daun jarak ini berasal dari Meksiko, Amerika Selatan ya, Amerika bagian selatan ya. Jadi ini darimu nanti ini bisa berbuah ya, nanti ada bijinya, dan juga akarnya dikenal sebagai tanaman herbal, punya banyak manfaat terutama untuk kesehatan tubuh ya. Di Jawa Barat tanaman ini disebutnya kaliki. Di Sumatera dikenal dengan nama dulang ya. Ada juga yang menyebutnya gloah ya. Lalu di Madura jarak ini disebut dengan kaleke gitu ya. Nah, kandungan kimianya sekarang. Daunnya ini ternyata mengandung saponin, flavonoid, kemudian tanin, senyawa polifenol ya. Banyak sekali ya, dari senyawa-senyawa itu kan berkhasiat untuk kesehatan ya. Kalau batangnya sendiri, nih batangnya ini mengandung juga saponin, flavonoid, tanin, sama. Daunnya iya tadi kan flavonoid, kemudian tanin, polifenol, ternyata batangnya juga begitu ya. Getahnya mengandung tanin 11 sampai
18% kalau getahnya. Jadi kalau batangnya dipangkas begitu nanti akan keluar getahnya. Ya, itu ternyata mengandung tanin. Nah, flavonoidnya ini berkhasiat sebagai aktivitas anti jamur, antivirus, ya, antivirus dan antibakteri. Jadi daunnya ini juga antivirus. Sekarang kan kita ini di Indonesia bahkan di dunia sedang, ya, para ilmuwan sedang berlomba-lomba mencari bahan-bahan yang bisa dijadikan obat antivirus. Indonesia sebetulnya punya banyak banget, hanya memang segala sesuatunya masih menunggu untuk penelitian lebih rinci lagi. Tetapi ya kita yang penting itu ini antivirus, ya sudah kita coba saja manfaatkan, ya. Memanfaatkan tanaman obat tidak harus diminum, ya, tetapi bisa jadi obat luar, ya. Nanti Oma kasih tahu bagaimana menjadikan obat luar, ya. Kemudian dari kandungan-kandungan itu, ini kalau kandungan saponinnya nih merupakan glikosid aktif dengan karakteristik berbusa, ya. Jadi sapon itu ya jadi kayak busa, ya. Banyak dihasilkan dari tanaman, ya, tanaman ini. Nah, khasiatnya sekarang kalau dari kandungan kimianya tadi kan sudah tahu, ya, flavonoid, polifenol, ya, tanin. Nah, ini ternyata dari daun jarak ini bisa meredakan sariawan, lalu mengatasi perut kembung, kemudian menurunkan demam pada bayi, ini untuk obat luar, kemudian mengatasi sembelit, menghilangkan kurap, ya, sebagai obat luar juga, mengatasi rematik, menstabilkan kadar gula darah, dan memperbaiki kerusakan hati. Daun jarak punya khasiat lumayan banyak. Kemudian kalau bijinya yang bisa menjadi minyak, nah nanti, ya, ini bisa mengatasi sakit gigi, mengobati luka, radang, mengatasi keputihan pada mulut bayi, mengatasi ketombe kalau dijadikan minyak nanti bijinya, ya. Nah, dari tanaman jarak ini ternyata mengandung getah yang disebut ricin, ya. Getah disebut ricin, maka nama latinnya tadi tanaman ini jadi Ricinus communis, ya. Getah ricin daun jarak menghasilkan bahan bakar berupa minyak yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Ini dulu digaungkan seperti itu, ya, tapi kok nggak tahu, ya, akhir-akhir ini belum terlalu dipopulerkan. Ini bisa diproduksi menjadi minyak untuk kebutuhan rumah tangga. Biji jaraknya juga memiliki banyak manfaat, antara lain tadi, ya, bisa untuk kalau udah jadiin minyak bisa jadi obat macam-macam. Nah, sekarang cara memanfaatkan dari daun jarak ini. Ada beberapa cara. Kalau misalnya ini yang paling simple, yang ini merupakan informasi turun-temurun, daun jarak ini bagus sekali untuk membantu bayi yang rewel terus ternyata karena perutnya kembung. Nah, caranya gimana? Ini ada minyak, ya, bisa minyak telon, bisa minyak kayu putih, bisa minyak herbal seperti ini. Ini dioleskan minyaknya nih seperti ini contohnya nih. Jadi daunnya dikasih minyak, nih. Mungkin karena kandungan dari getahnya tadi, ya, ricin tadi, ya, ini sangat bagus mengatasi kembung. Jadi sudah dikasih minyak begini, nanti kemudian dipanaskan. Dipanaskannya itu di atas api atau hanya diletakkan, misalnya ini panci gitu, ya, diletakkan begini saja di atas panci yang dipanaskan, ya. Bisa juga misalnya ada lilin, ini dipanaskan di atas lilin, boleh. Kalau sudah ini hangat, ya, sudah hangat, lalu ditempelkan, misalnya ini perut, tempelkan saja begini.
Nah, ini juga akan mendinginkan bayi yang sedang panas, ditaruh di ulu hatinya. Begitu cara mudahnya untuk membuat ini daun jarak menjadi obat luar. Begitu. Ya. Nah, selain ini kan bisa juga kalau misalnya obat luar yang lain lagi caranya selain ini bisa dihancurkan, misalnya dihaluskan, lalu dicampur minyak, dipanaskan, itu juga bisa menjadi tapel. Misalnya ditaruh di sini di dahi, bisa juga begitu ya. Atau diborehin di perut, itu bisa juga ya. Yang penting ada perlakuan pemanasan untuk daunnya ini. Jadi walaupun dihaluskan nanti dicampur minyak lalu dipanaskan baru dipakai ini untuk obat luar. Nah, obat dalamnya ini bisa di jus ternyata. Tapi Oma belum pernah nyoba sih. Kayaknya belum begitu populer. Kalau daun ini jarak ini dibuat jus belum terlalu populer, tapi menurut penelitian bisa ya, daun jarak bisa dibuat jus untuk diminum. Dapat menawarkan racun yang disebabkan penyalahgunaan obat-obat terlarang. Nah, kalau di Thailand tadi kan untuk membantu pasien-pasien yang ketergantungan alkohol. Nah, kalau di sini penelitiannya bisa untuk menawarkan racun ya. Kalau ada yang misalnya ada yang sakau misalnya begitu, ini bisa diberikan untuk yang bermasalah itu. Jadi bisa di jus, bisa direbus ya. Jadi kalau mau direbus ini dipotong-potong, tinggal dikasih air tentu saja, tapi dimasukkan air yang sudah mendidih. Jadi rebus air dulu baru ini dimasukkan. Kalau untuk diminum rata-rata bolehlah menggunakan 3 lembar saja. Misalnya airnya 1 liter, daunnya ini 3 lembar saja. Nah, kalau mau direbus dipotong-potong saja dulu supaya keluar sarinya. Begitu. Ya. Ancu nanti bisa juga kalau mau budidaya tanaman jarak ini bisa dengan cara dicangkok bisa, atau di stek ya, bisa saja, atau kita menggunakan bijinya, biji jarak tentu saja. Begitu Ancu, ini sharing Oma tentang daun jarak yang memang jarang dimanfaatkan, tetapi menurut Oma ini kan kearifan lokal ya, yang bisa, kalau zaman dulu rata-rata ini dipakai untuk tadi yang Oma contohkan, kasih minyak lalu dipanaskan ya. Memanaskannya bisa di atas panci yang ditutup pancinya saja, yang merebus sesuatu begitu, yang penting dia kena hawa panas ya. Nanti sudah melembek begitu daunnya, lalu dibuat jadi tapal untuk mulai dari bayi, anak-anak hingga dewasa, terutama mengatasi perut kembung ya. Oke Ancu, semua orang bisa sehat.